Kita harus kembalikan semuanya kepada Dia. Dan kita harus jaga kepercayaan Tuhan dalam hidup. Suatu hari saudara, saya ingat, itu tahun 97. Saya ingat tahun kedua setelah kami mulai sekolah berasrama. Jadi anak-anak itu sudah kelas 2 SD. Itu siang hari. Terus Roh Kudus itu, saya lagi istirahat di rumah, tapi nggak tidur, lagi santai-santai. Tahu Roh Kudus itu paksa saya ke asrama. Saya bilang, Papa, mereka sedang tidur. Karena begitu saya makan siang, anak-anak asrama harus tidur. Nanti antara jam 4 atau kurang, mereka bangun, main-main sebentar, mandi, terus mereka baru belajar, saya itu makan malam. Saya makan malam, kalau ada ulangan, belajar lagi, kalau tidak mereka buat kebaktian. Itu jam 2-an, saya bilang, Papa, mereka sedang tidur. Tapi Roh Kudus dorong saya, kamu pergi ke asrama. Karena kuat dorongan itu, saya keluarkan motor saya, terus saya ke asrama. Ya memang mereka sedang tidur. Saya cuma lihat aja mereka tidur. Saya ketemu berapa pengasuh, saya ngomong sebentar, saya pulang. Nah biasanya kalau Papa nyuruh sesuatu, pasti dia mau bicara. Saya ingat betul, saya duduk di lantai, saya buka Alkitab saya, kepala saya sandalkan di dinding, kaki saya selonjor begitu. Alkitab di sebelah kanan saya. Saya ngeliat ke atas sambil nunggu dia mau bicara apa, saya lihat Alkitab saya. Nggak ada suara apa-apa. Saya tutup Alkitab saya. Saya tanya Papa, tadi Papa nyuruh saya ke asrama, saya sudah lakukan, saya sudah balik, saya sudah tunggu. Kok Papa nggak bicara apa-apa? Ada apa? Tiba-tiba Rut 4. Saya buka, akhirnya saya buka lagi. Coba kita lihat Rut 4, saudara. Begitu saya buka Rut 4, sampai pasal 18 berhenti. Saya baca sampai ayat 22. Persis sebelum Samuel itu ketika Rut, jadi nggak usah jauh-jauh bukanya. Ayat 18. Nah setelah itu saya baca ulang-ulang 5 ayat ini. Saya bingung sendiri. Coba lihat. 11 sampai 22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Saya itu tertawa. Saya bilang, Papa, pendeta mana bisa khotbah 5 ayat ini? Cuma nama orang memperanakan. Baca lagi. Orang memperanakan. Nama orang, nggak ada kata lain. Itu cara saya diskusi dengan Bapak dan Saudara. Saya tertawa tuh. Pendeta mana bisa khotbah? Betul nggak? Nggak ada isi yang lain. Coba ulangi lagi. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Titik. Selesai kitab ini. Apa ini? Saya bilang. Papa kenapa? Saya tutup lagi kitab saya masih tertawa. Siapa bisa khotbah ayat yang beginian ini? Ya udah, saya tetap diam. Tapi saya masih merasa Papa masih mau bicara pada saya. Saya tunggu merenung. Tiba-tiba keluar satu suara gini. Daniel, kamu hitung berapa generasi aku harus mempersiapkan hanya untuk menemukan seorang namanya Daud supaya lahir Yesus. Saudara, langsung bulu kuduk saya berdiri. Wih, saya kaget sekali. Jadi rahasianya itu di ayat ini. Berapa generasi aku menunggu sampai aku dapatkan Daud supaya Yesus lahir. Saya buka lagi. Ayo kita hitung sekarang, saudara. Berapa generasi? Ini baru satu nama disebut duluan di ayat 18. 1 siapa? Peres. 2 siapa?
Esron. Ketiga siapa? Ram. Keempat siapa? Aminadab. Kelima siapa? Nason. Keenam siapa? Salmon. Ketujuh siapa? Boas. Kedelapan siapa? Obed. Kesembilan siapa? Isai. Baru yang ke-10 Daud. Saya menangis hanya untuk mendapatkan seorang yang namanya Daud. Papa harus tunggu 9 generasi. 10 baru Daud. Gara-gara pelayanan di Papua, maka saya harus belajar sosiologi, antropologi, untuk melihat keadaan itu. Nah, di dalam antropologi dan sosiologi, dunia itu mempercayai satu generasi itu antara 40 sampai 50 tahun. Itu baru satu generasi. Ada yang hitung 75 tahun. Tergantung. Nah, kita ambil aja yang 50. Untuk mempersiapkan seorang namanya Daud. Dia tunggu 10 generasi. Berapa ratus tahun? Ambil 50 tahun. 500 tahun. Hanya dapat 1. 500 tahun. Wih, luar biasa ini. Dan saya lihat, Daud pun gagal. Bayangkan, dipersiapkan seperti itu pun masih gagal. Maka itu gara-gara firman ini, saya tuh selalu cerewet. Kalau ada orang mau cepat-cepat kawin, ngapain kamu cepat-cepat kawin? Yang dipersiapkan begitu lama aja masih gagal, apalagi cepat-cepat itu. Berarti istilah itu. Saudara, akhirnya saya tutup Alkitab. Setelah saya doa, saya balik ke asrama lagi. Nah, para pengasuh kaget. Tadi baru balik, datang sana balik lagi. Saya belum cerita kepada mereka apa yang saya dapat. Ketika anak-anak itu tidur, saya doakan mereka satu persatu. Sambil saya berkata, Papa kalau boleh, saya jangan suruh nunggu 10 generasi baru dapat orang hebat di Papua ini. Loh, betul nggak? Walaupun saya tahu nggak akan tahan saya sampai 1 generasi pun belum tentu saya bisa tahan. Harus tunggu 40 tahun atau 50 tahun lagi, jadi apa itu? Ini 10 generasi loh, saya nggak main-main. Saya berkata kepada mereka sambil tidur, anak-anak, kamu jadi orang hebat. Karena Tuhan mau cari Daud di antara kamu. Kamu jadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka tidur, mereka nggak tahu. Nah, itulah Papa kita di surga. Maka itu tolong jangan asal kawin, asal beranak, asal kawin, asal beranak, awas. Nggak enak bukan kata ini. Tapi sampaikan kepada semua anak kita. Karena Papa ingin tahu generasi yang berikutnya harus jadi hebat. Amin, saudara. Siapkan diri baik-baik. Kembali kepada istilah yang saya pakai tadi. Sebetulnya dia itu repot ngurus kita ini. Tapi karena dia mau punya destiny untuk anak-anak yang lahir lewat kehidupan kita. Begitu percayalah. Tuhan akan buat hal yang hebat atas hidup kita. Amin. Pulang dari sini, saya harap setiap kita melihat anak-anak kita di rumah dengan cara pandang yang lain. Kok gak ada yang amin sih punya anak ini loh? Amin. Pandang. Ya belum punya, siapkan diri. Memang. Bisa gak saudara melihat begini? Saya tuh ngajari semua pengawas asrama guru-guru itu ya. Bayangkan ini anak nakal saudara. Di Papua itu belum lama ini saya ke Enarotali. Karena ada satu pejabat minta kami buat sekolah di sana. Dengarkan, ini orang Papua berkata. Setelah ngomong-ngomong, tapi Pak Daniel, jangan beri kami guru orang Papua. Loh, kan saya kaget. Dia orang sendiri orang Papua, tapi minta kepada kami, jangan beri kami guru orang Papua. Kenapa? Karena orang-orang Papua sendiri heran melihat guru-guru kami itu bisa ngasuh anak-anak Papua. Kalau saudara kena biar akan lihat, sedikit orang Papua yang mau bergabung dengan kami. Ada 2 alasannya. Nomor 1, karena ini nggak ada gaji. Nah, kebanyakan saudara kita ingin punya gaji pegawai negeri. Nomor 2, sulit ngurus anak-anak ini. Bisa bayangkan. Nah, maka itu saya ajari guru-guru pengasuh. Belajar pakai kacamata Tuhan Yesus. Apa artinya?
Jangan lihat sekarang ini. Yang nakalnya luar biasa. Dan macam-macam lagi. Lihat, saya beri kamu 3 waktu, saya bilang. Dengan kacamata iman, lihat 10 tahun yang akan datang, Anda jadi apa? 15 tahun akan datang jadi apa? Yang ketiga, 20 tahun akan datang jadi apa? Ngerti maksudnya? Maka kalau kita bisa pakai kacamata itu, melihat anak-anak kita itu, kita punya harapan yang luar biasa. Kok gak ada yang amin lah? Jangan lihat yang sekarang. Beri waktu sekian tahun. Akan hebat nanti. Anak-anak kita itu jadi orang-orang luar biasa. Sungguh. Satu dengan anak-anak itu sebab mereka itu gak cuma precious. Lebih daripada itu. Ingat lagi sekali. Kami gak ada anak kandung. Tapi itu bisa bawa kami untuk melihat anak-anak itu seperti itu. Apalagi seorang punya anak kandung. Supaya kita tahu mereka itu orang-orang hebat nanti. Lo gak amin lagi. Itu anakmu, sudah anakmu. Saya tuh ngomong anakmu. Diam semua ini heran nih kelihatannya. Memiliki iman yang hebat itu. Jangan rusak mereka. Jangan benci mereka. Jangan salah handle mereka. Minta hikmat Roh Kudus sungguh-sungguh. Berbahagialah setiap suami, setiap ayah. Kalau apa yang dikatakan Daud terjadi. Sebab itu engkau berfirman kepada keluarga hambamu ini. Dalam masa yang masih jauh. Dan kau telah memperlihatkan kepadaku ada serentetan manusia. Saya suka kata itu. Dan saya percaya di ayat itu di saat Daud ada di dalam hadirat Bapa di surga. Dia sudah melihat Yesus. Serentetan manusia. Bahkan dengan mata iman pun. Daud sudah melihat kita ada di situ hari itu. Karena kita termasuk serentetan manusia. Mau punya iman seperti itu? Imani dan percaya. Tuhan memberkati saudara semua.